Halo semua, kita senang banget ada banyak yang tune in di Worship and Words, bahkan dari berbagai area di Indonesia, antara Sabang sampai Merauke dari berbagai kota. Senang sekali ada banyak cerita-cerita kehidupan yang powerful dan pengalaman doa yang dijawab. Itu semua sangat memberkati kami dan juga semua kita yang selalu tuning in. Jangan lupa untuk Anda yang memiliki kesaksian atau pengalaman selama Worship and Words ini, Anda bisa menuliskan kesaksian Anda di live chat, DM Instagram atau WhatsApp ke nomor ini. Yuk kita siapkan diri kita untuk Worship and Words malam ini. Percaya tak berkesudahan.
Walaupun hidup kami gak menentu, sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. bersama dengan menadakan tangan kita, katakan, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. tanganmu Tuhan, Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. bersama dengan mengangkat tangan kita, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, yes Lord we believe, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada hari ini, boleh sekali lagi kita tadakan kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tanda kita berserah, tanda kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang ada, Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Apapun kondisi hidup kita hari ini, mari bersama kita ucapkan syukur kita sama Tuhan buat penyertaannya yang sempurna, buat perlindungannya yang selalu nyata. Mungkin di saat-saat ini ada beberapa kita yang sedang dalam kondisi tidak baik, tapi percayalah kita punya Tuhan yang selalu berjalan bersama dengan kita.
Begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Mari sekali lagi dengan menadakan kedua tangan kita katakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Yes Lord, we believe. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bersama lebih tinggi kita katakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan di dalam hidup kami Tuhan. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih, tak terhitung pertolongan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar Tuhan. We praise you God. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami undang Kau Allah Roh Kudus, hadir di tempat ini dimanapun kami berada Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah
Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Terima kasih Yesus, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Oh, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Dan biarlah kuasanya bertata hari ini di tempat Anda masing-masing. Terima kasih Yesus, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tempat kita masing-masing, boleh sekali lagi kita tadakan kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita dalam beberapa menit ke depan, kita nggak fokus sama kesibukan kita nggak fokus sama pekerjaan kita, nggak fokus sama masalah kita, tapi mungkin dalam beberapa menit ke depan kita fokuskan pikiran kita, perasaan kita, hati kita sama Tuhan. Dia Tuhan yang penuh kasih, Dia Tuhan yang penuh kuasa, Dia Tuhan yang gak tinggal diam. Mari bersama kita datang pada Dia, karena Dia merindukan untuk bisa berkomunikasi sama kita melalui pujian, penyembahan, dan melalui permohonan doa kita. Dia Allah yang mendengar, Dia Allah yang gak tinggal diam. We thank you Lord, we praise you God, we believe in you. Dan kami percaya setiap janji Tuhan dalam hidup kami akan tepat pada waktunya. Kami percayakan hidup kami Tuhan. Mari panggil namanya Yesus, Yesus kami perlukan.
membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi Tuhan. Karena Kau Tuhan yang berkuasa, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Lebih tinggi kita nyatakan bersama, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah daun, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Katakan, Kau pembuat mujizat sejati. Mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Tepuk tangan saudara-saudara luar biasa buat Tuhan kita, Sang pembuat mujizat. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Lawatan-Mu, mujizat-Mu terjadi di tengah-tengah kami. We believe in You, Lord. Tuhan, Kau setia, dulu, sekarang, selamanya. Semua rencana Tuhan pasti akan Kau kerjakan, pasti Kau
Semua rencana Tuhan pasti akan kau kerjakan dan pasti kau genapi. Yes Lord, kau gendongku sampai masa tuaku. Kau gendongku sampai putih rambutku. Kau telah buktikan, takkan kau lepaskan. Kau gendongku sampai selamanya. Kami percaya sampai masa tuaku. Kau gendongku sampai putih rambutku. Kau telah buktikan, takkan kau lepaskan. Kau telah buktikan, takkan kau lepaskan. Kau telah sampai selamanya. Selamanya ya Tuhan, pemeliharaanmu Yesus, penjagaanmu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Di tempat kita masing-masing malam hari, boleh sekali lagi kita angkat kedua tangan kita bersama-sama. Sebelum kita meminta sama Tuhan, sebelum kita kasih list 1, 2, 3, 4, 5, 100 sama Tuhan, perlu kita luangkan waktu sejenak, kita mengucap terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Kamu di tempat saudara masing-masing, angkat tanganmu, ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat setiamu bagi hidup kami, buat penjagaanmu bagi hidup kami, buat tanganmu yang selalu menggendong hidup kami Tuhan. Oh terima kasih Yesus buat kebaikan. Terima kasih Yesus Engkau setia bagi kami. Oh thank you, thank you, thank you, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Buat hidupku, buat setiamu ya
Tuhan Yesus terima kasih. Kalau sampai hari ini, sampai di momen ini hidup kami dijagai oleh Tuhan. Terima kasih kalau sampai di momen ini kami dipelihara sama Tuhan. Terima kasih untuk tangan-Mu yang selalu ada mendekap kehidupan kami. Terima kasih tangan-Mu yang selalu menggendong kami Tuhan. Betapa kami bersyukur bahwa saat Tuhan menggendong kami, Tuhan posisikan kami dekat dengan Engkau. Siapa kami ini Tuhan? Tapi Engkau sendiri mau untuk dekat dengan kami. Engkau Tuhan yang punya inisiatif untuk mendekatkan diri-Mu kepada kami ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih untuk setia-Mu yang terus menggendong kami Tuhan. Sampai hari ini, sampai di tahun ini Tuhan. Menghadapi musim demi musim. Tangan-Mu selalu memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Yakinkan kami malam hari ini bahwa tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang. Bahkan Tuhan Kau selalu menggenggam kami aman di dalam genggaman tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, malam hari ini kami bawa kondisi kehidupan kami masing-masing kepada Tuhan. Tuhan ada doa-doa yang dinaikkan, ada kebutuhan-kebutuhan anak-anak-Mu Tuhan malam hari ini. Tuhan kami yang mungkin menghadapi tantangan ya Tuhan di dalam kesehatan kami Tuhan. Tuhan kami berdoa Engkau sendiri yang menjamah setiap bagian tubuh kami yang sakit. Saudara yang malam hari ini datang dengan sakit penyakit, boleh letakkan tangan saudara di tempat bagian tubuh saudara yang sakit. Kita yang lainnya kita arahkan tangan kita ke gadget kita masing-masing, kita dukung kawan-kawan kita. Tuhan Yesus Kau memberkati setiap orang yang berada dalam kondisi tubuh yang kurang sehat Tuhan di malam hari ini. Kami percaya Engkau Allah penyembuh kami ya Tuhan, dan semua sakit penyakit sudah dikalahkan oleh Engkau di atas kayu salib. Tuhan dari yang flu biasa sampai yang kanker, sampai yang ada tumor dan lain sebagainya. Tuhan kami deklarasikan tangan-Mu ada atas hidup kami. Ya Tuhan kami deklarasikan kesembuhan yang dari Tuhan malam hari ini terjadi untuk anak-anak-Mu, terjadi untuk rekan-rekan kami yang berdoa dan meminta ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami yang menghadapi tantangan Tuhan dengan mungkin hubungan dan relationship di sekitar kami. Tuhan sekali lagi kami memohon kemurahan tangan Tuhan. Kami percaya di dalam Tuhan ada restoration. Di dalam Tuhan ada pemulihan. Di dalam Engkau ada kekuatan, ada kasih. Bahkan Engkau adalah pribadi kasih itu sendiri. Oleh karena itu Tuhan malam hari ini, sebelum kami meminta keluarga kami diubahkan ini dan itu, kami berdoa malam hari ini ubahkan diri kami, ubahkan hati kami ya Tuhan. Kami percaya saat kami berubah ya Tuhan, kami berdoa supaya orang di sekitar kami Tuhan juga berubah, relationship di sekitar kami menjadi lebih baik. Oleh karena itu malam hari ini Roh Kudus jamah hati kami ya Tuhan, ubahkan cara berpikir kami, ubahkan tutur kata kami Tuhan, ubahkan sikap kami ya Tuhan, dan jadikan kami terang dan berkat dimanapun kami berada, di tengah keluarga, pernikahan, relationship, saudara, hubungan orang tua dengan anak apapun itu ya Tuhan. Engkau yang menolong kami malam hari ini Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, kami yang sedang struggle dengan pekerjaan ya Tuhan, kami yang sedang merasa kami stuck, kami butuh ide-ide yang baru, atau Tuhan kami yang mungkin di hari-hari ini menghadapi challenge dan tantangan, ada mungkin yang mencurangi pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan, atau tantangan-tantangan yang lain ya Tuhan. Kami berdoa malam hari ini ya Tuhan, kami percaya firman-Mu berkata saat Engkau membuka jalan ya Tuhan tidak ada yang bisa menutupnya. So hari ini kami tahu kami berdoa kepada Tuhan pembuka jalan ya Tuhan, dan malam hari ini Kau akan membukakan jalan dan pintu-pintu kesempatan yang baru untuk anak-anak-Mu ya Tuhan. Ide-ide dan kreativitas yang baru mengalir di dalam nama Yesus. Connection yang baru ya Tuhan didatangkan di dalam nama Yesus. Klien, pembeli, customer yang baru ya Tuhan Kau datangkan di dalam nama Yesus. Biar di tahun ini sungguh kami melihat ya Tuhan, ini menjadi tahun yang terang, di mana kami berjalan bersama dengan pribadi terang itu sendiri, dan kami melihat tangan-Mu terus bekerja bagi kami ya Bapa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Bersyukur buat hadirat Tuhan, baik di tempat ini, di setiap ruangan kami ya Tuhan, dan kami berdoa Tuhan biar ruangan-Mu, biar hadirat-Mu boleh tetap tinggal di dalam setiap ruangan kami, setiap ruangan hati kami, di pikiran kami, bertahta atas seluruh kehidupan kami Tuhan. Dan biar malam hari ini Tuhan juga mau berpesan buat kami, membangun setiap kehidupan kami, dan biar kehidupan kami Tuhan boleh selalu in tune dengan prinsip firman Tuhan, dengan apa yang Tuhan mau kerjakan buat setiap kehidupan kami.
Berbicaralah ya Tuhan malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, semuanya sama-sama katakan amin, amin, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa. Kita siapkan diri kita untuk pesan yang akan sangat memberkati kita malam hari ini. Halo semuanya, senang sekali kita bisa bersama-sama dengan Anda di kesempatan ini lagi. Saya tahu ini adalah momen yang baik untuk kita bisa berdoa bersama-sama, mendengarkan pesan firman Tuhan, dan saya selalu senang lewat kesempatan worship and word ini. Dan saya perlu kasih sedikit bocoran buat Anda semua bahwa dalam beberapa minggu ke depan mungkin kita akan ada sedikit perubahan di worship and words, yang pastinya perubahannya bakal ke arah yang lebih baik. Ke depan kita di area pembahasan khotbah di worship and words, kita akan lebih banyak membahas soal topik-topik Alkitab dan juga buku-buku dalam Alkitab, dan saya percaya akan dikemas dan disajikan dengan cara yang baik sekali buat kita semua, dan saya berharap menolong kehidupan kita. Nah, hari ini saya kepingin ngajak saudara melihat sebuah pesan yang judulnya adalah dicintai dan bertumbuh. Oke? Dicintai dan bertumbuh. Oke? Saya ingin memulai dengan pembahasan ini, saudara. Waktu saya masih kecil, saya adalah anak yang bertumbuh di sebuah keluarga yang dimana di keluarga saya itu, saya dan adik-adik saya itu ditaruh di les yang banyak sekali. Ada les piano, ada les gitar, ada les drum, ada les pianonya sampai les 2 waktu itu. Kemudian ada les macam-macam selain ngurusin soal les pelajaran. Nah, yang menarik adalah kadang saya berpikir, ngapain ya sebagai orang tua itu taruh anaknya dalam banyak les. Udah bayar mahal-mahal ke guru lesnya, sama guru lesnya masih dikasih PR lagi. Atau waktu kita sekolahkan anak kita, udah kita bayar mahal ke sekolahnya, gurunya nggak membuat pekerjaan orang tua tersebut makin ringan, tapi pulang dari sekolah masih ada PR, masih ada ujian yang harus dipelajari, sehingga menyibukkan yang di rumah. Anda bisa bayangkan ya, kita udah bayar tapi kita masih disibukkan. Pertanyaannya adalah gini, kok mau sebagai orang tuanya digituin? You already paid, but it make your life busier. Kok mau Anda bayar sesuatu buat anak Anda, tapi makin menyibukkan anak Anda dan makin membuat Anda makin jengkel dengan tanggung jawab yang makin bertambah. Dan udah di sekolah, udah bayar, masih ditambahin kerjaan, ditambah lagi kita leskan anak-anak kita. Udah keluar biaya lagi, ditambahin kerjaan lagi. Menarik, saudara. Nah, waktu kadang saya bisa berpikir seperti itu, dan waktu saya jadi orang tua pun kadang saya ketawa kepada diri saya sendiri. Dan ada beberapa yang tahu uang les dan uang sekolah itu bukan uang yang murah. Tapi saya menemukan adalah gini, kenapa orang tua lakukan ini kepada anak-anaknya? Karena gini, setiap orang tua menginginkan yang terbaik buat anak-anaknya. Dia disekolahkan supaya mereka belajar. Waktu dikasih PR supaya belajar lebih lagi. Waktu dileskan di tempat lain, untuk bukan urusan sekolah doang, tapi untuk dileskan untuk item yang lain atau hal yang lain. Entah mungkin menyanyi, menggambar, melukis, les apapun keterampilan. Karena apa? Karena orang tua tersebut menginginkan supaya anaknya punya kemampuan yang lebih. Karena orang tua tersebut sayang sama anak-anaknya, dia kepingin sesuatu yang lebih. Dia ingin sesuatu yang lebih buat anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu saya merenungkan akan hal ini, tahukah saudara kalau orang tua di dunia aja bisa mikirkan yang terbaik buat anak-anaknya. Selain dia cuma disayang di dalam keluarga, orang-orang tuanya juga kepingin upgrade anak-anaknya, membekali anak-anaknya supaya punya kemampuan yang terbaik. Tahukah saudara, kalau orang tua di dunia aja punya pemikiran seperti itu, apalagi Bapak kita yang di sorga. Dia sayang kepada saudara dan saya, dia gak cuma terima kita jadi anaknya doang, selesai. Pokoknya lu mati masuk surga, gue ampuni dosamu. Lu mau minta doa apa gue denger. No, that's not about it. Tapi Tuhan itu kepingin ini saudara. Ada hal-hal yang dia titipkan lagi dan lagi supaya ada kemampuan yang lebih baik.
Nah, saya kepingin ajak saudara baca dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Ayatnya berbunyi seperti ini dari MILT, saudara ya. Oke, kalau saudara dimanapun Anda berada, Anda boleh baca ayat ini bersama dengan saya. Keluar suara dimanapun saudara berada kalau saudara bisa. Supaya memastikan kata-kata ini juga boleh bicara kepada saudara. Berbunyi seperti ini, sama-sama yuk. 2, 3. Dan bertumbuhlah dalam anugerah dan dalam pengetahuan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan baik sekarang maupun sampai hari akhir zaman. Amin. Saudara perhatikan kata-kata ini. Dan bertumbuhlah dalam anugerah dan dalam pengetahuan. Dan bertumbuhlah. Boleh perhatikan kata-kata ini. Dan bertumbuhlah. Ini sebuah kata-kata yang menurut saya sangat bagus sekali. Dan bertumbuhlah. Istilahnya gini. Jadi anak dalam sebuah keluarga itu sesuatu yang otomatis. Bukan dari usaha saudara. Tapi setelah jadi anak, untuk bertumbuh, ini membutuhkan effort dan pilihan kita. Tuhan yang mencintai kita, Dia menerima kita sebagai anak-anaknya, Dia juga menginginkan kita untuk ini saudara, bertumbuh dalam kasih dan anugerahnya dan dalam pengetahuan akan karakternya Kristus. Tuhan yang cinta sama saudara, yang terima saudara dan saya apa adanya. Dia terima kita, Dia cintai kita, Dia ampuni kita. Selain Dia terima kita, Dia juga cinta kita sehingga Dia kepingin bertumbuh. Dia kepingin kita ini bertumbuh dalam pengenalan, dalam pengetahuan, dalam anugerahnya. Seperti anak tadi dileskan dalam keluarga. Kenapa? Kan anak, kan sudah anak, posisinya udah anak. Kalau papa mama mati dapat warisan, yes. Tapi papa mamanya gak mau anaknya bodoh. Terima warisan, warisannya dihabisin. Loh, tapi kalau warisan Tuhan kita kan hartanya besar, tidak ada habis-habisnya, yes. Tapi tidak kita kembangkan, tapi kita cuma habiskan. Itu sesuatu yang sangat disayangkan. Karena bukan soal hartanya tambah banyak, bukan. Tapi ketika gini, ketika anak ini berdiri, dilihat orang, cara dia bicara, cara dia komunikasi, itu menunjukkan apakah anak ini anak yang bertumbuh dewasa, ataukah anak ini anak yang gak terdidik. Are you with me? Oke, nah sama halnya dengan Tuhan kita. Tuhan kita mau kita tuh bertumbuh supaya gini, kita jadi manusia yang lebih baik, jadi manusia yang lebih dewasa, jadi manusia yang makin mengerti dan makin menghargai anugerah dan kasih-Nya Tuhan. Bapak Ibu saudara Tuhan, dan mau bertumbuh itu adalah pilihan kita masing-masing. Dicintai Tuhan membutuhkan pertumbuhan kita untuk makin kita ngerti kasih Tuhan. Nah, tahukah saudara bahwa gini, growing hurts. Bertumbuh itu kadang menyakitkan. If you want to grow, there is a pain that will come with it. Kalau Anda mau bertumbuh, akan ada kesakitan yang akan mengikuti pertumbuhan saudara. Saya kasih saudara contoh. Kalau Anda adalah orang yang olahraga, angkat beban. Waktu saudara kepingin otot saudara makin gede. Ada hal-hal yang menyakitkan ketika saudara melatih hal tersebut. Ketika saudara mau bertumbuh dari satu grade ke grade yang berikutnya, ada ujian yang datang dengannya. Ketika Anda mau naik kelas, ada ujian yang saya rasa gak ada anak-anak yang hey aku happy loh, kenapa? Besok ujian, gak ada. Begitu ngomong soal ujian, semua orang tuh tegang. Kenapa? Karena hurts. Tapi untuk bisa melewati ujian tersebut, untuk bisa bertumbuh, ada kesakitan yang harus dilewati. Nah Bapak Ibu Saudara, ya kalau mau bertumbuh, kalau dalam Tuhan emangnya ada apa dalam Tuhan kita mesti bertumbuh. Nah saya kepingin ngajak saudara lihat bersama-sama. Kalau mau bertumbuh dalam karakter, ya aku mau. Tapi kalau dalam Tuhan, emangnya ada apa? Mau bertumbuh kemana? Izinkan saya berkata kepada saudara, kita bertumbuh makin punya karakter Kristus, makin serupa Kristus. Dan yang berikutnya adalah gini,
bertumbuh dalam belajar ini saudara, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Di sini kita perlu bertumbuh, belajar mengasihi Tuhan dan makin mengasihi sesama. Ini sesuatu hal yang juga sangat penting untuk kita lakukan. Anda mungkin bertanya, ya kalau aku mau naik kelas, tapi kalau dalam Tuhan, apanya yang gua mau tumbuhin? Oh, kita bertumbuh makin serupa karakternya Kristus. Kita bertumbuh makin mengasihi Tuhan. Loh kenapa? Why? Karena kalau kita cuma tahu dicintai Tuhan, tapi kita nggak tahu mencintai Tuhan kembali. Kita seperti anak yang setelah diterima ada dalam keluarga, dilahirkan dalam keluarga. Ketika kita nggak bertumbuh, kita ketemu sama orang akan lihat kita, anak ini nggak dididik ya. You know what I'm saying? Dan Tuhan sama dengan kita. Dia kepingin mendidik kita supaya jadi manusia yang lebih baik. Ini, bahkan ini, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Kenapa perlu? Karena kalau kita tidak bisa mengasihi sesama, berarti kita cuma mengasihi diri kita. Kalau kita gak bisa mengasihi Tuhan, berarti kita ini cuma mengasihi diri kita. Dan itu adalah hal yang sangat egois. Dan saya ulang sekali lagi, orang benci kumpul dengan orang yang egois. Anda pun gak suka ketemu dengan yang orang yang egois. Demikian juga dengan diri kita. Dan perhatikan saya. Kita belajar untuk makin tidak egois ketika kita belajar makin mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Makin punya karakter Kristus penting. Karena dengarkan saya, kalau kita gak punya karakter Kristus lebih banyak, berarti gaya iblis itu yang akan makin banyak dalam kehidupan kita loh. Sekali lagi saya ulang, kalau karakter Kristus itu gak makin banyak, berarti karakter iblis itu yang akan makin banyak masuk dalam kehidupan kita. Dan ini sesuatu yang menakutkan, saudara. Oleh karena itu, ada contoh di Alkitab. Ada seorang anak yang anak ini dipilih oleh Tuhan. Waktu dari dia lahir. Dan anak ini diserahkan. Namanya adalah Samuel. Oke, dia dipanggil sama Tuhan. Tuhan kasih suara kepada dia. Samuel, Samuel. Tuhan panggil dia loh. Gak semua orang dapat panggilan ini. Tapi dia dapat panggilan ini. Nah, setelah dia terima panggilan Tuhan, perhatikan. 1 Samuel 2 ayat 26, ayat itu berkata gini, dalam terjemahan AVB, ayat itu berkata gini. Samuel yang muda itu semakin, dan setelah kata-kata semakin ini, dalam bahasa Inggris dikatakan ini, bertumbuh. Dalam bahasa Inggrisnya. Semakin bertumbuh, semakin besar. Dan kemudian kata-katanya ini saudara, semakin disukai baik oleh Tuhan maupun oleh manusia. Makin disukai oleh Tuhan dan makin disukai oleh manusia. Saudara, yes Tuhan mencintai saudara. Yes Tuhan terima saudara. Tapi apakah kita makin bertumbuh, makin disukai Tuhan dan juga makin disukai sesama? Atau setelah, yang penting aku anak Allah. Tapi kita hidup terus tidak berusaha, bukan berarti kita sempurna ya. Tapi kita gak berusaha untuk makin disukai Tuhan dan disukai sesama. Dan ini bahayanya jadi anak idiot. Ini bahayanya jadi anak yang seperti tadi. Sekolah juga enggak, les juga enggak, diajarin sopan santun juga enggak. Yang penting kan aku anaknya papa mama. Yang penting kan kalau papa mama mati yang dapat warisan kan aku. Wow. I don't think any of us mau hidup seperti itu. Dan saya bersyukur kalau Bapak di dunia memikirkan yang baik untuk anak-anaknya. Bapak yang di sorga juga memikirkan yang baik buat saudara dan juga buat saya. Oleh karena itu ketika saudara mesti menghadapi tantangan kehidupan. Ketika saudara harus menghadapi problema dalam kehidupan. Problema itu bukan untuk menyulitkan saudara. Tapi problema itu adalah seperti ujian yang datang. Yang membuat kita terus berjalan bersama Tuhan. Untuk naik kelas. Untuk makin punya karakter Kristus. Untuk makin mengasihi sesama. Bapak Ibu Saudara Tuhan, apapun tantangan yang harus kita hadapi. Nah ada 3 hal yang saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Tentang bertumbuh. Karena setiap kita perlu bertumbuh. Dalam karakter Kristus. Mengasihi Kristus dan juga mengasihi sesama.
Ada 3 hal yang saudara perlu tahu. Yang pertama adalah gini. To grow require passion. Untuk bertumbuh dibutuhkan gairah atau keinginan atau semangat. Kalau orang gak punya keinginan untuk bertumbuh, gak punya semangat untuk bertumbuh, susah untuk dia ngalamin progres yang baik dalam kehidupannya. Izinkan saya berkata, Anda akan mungkin berkata, Esra, ngapain cerita gini? Buat apa aku makin seperti karakter Kristus? Kalau saudara gak punya keinginan itu, maka perhatikan saya. Saudara gak akan mau pernah jadi pelaku-pelaku firman. Why? Saudara cuma mau dengar, enak, tahu, cukup. Tapi untuk jadi pelaku firman, saudara gak mau. Kenapa? Karena tidak ada passion untuk makin mengasihi Tuhan, untuk makin mengasihi sesama, untuk makin jadi serupa dengan Kristus. Gak ada passionnya. Dan kalau hari ini itu adalah mungkin saudara Esra, jujur aja aku memang gak ada passionnya. Izinkan saya berkata kepada saudara, mintalah sama Tuhan, Tuhan kasih aku hati, gairah untuk makin mengasihi Tuhan, makin mengasihi sesama. Makin juga dibentuk punya karakter Kristus lebih lagi. Minta sama Tuhan. Karena kalau aku gak punya passion ini, berarti karakter iblis lebih banyak dalam aku. Berarti aku ini tidak bertumbuh dari tahun ke tahun. Berarti aku ini adalah orang yang egois. Berarti orang lihat aku seperti orang anak yang idiot. Yang hanya diterima dalam keluarga. Tapi aku gak bertumbuh dalam karakter. Gak bertumbuh dalam kedewasaan. Gak bertumbuh menghargai orang lain. Gak bertumbuh untuk bisa diterima dan disukai orang. Dan saya tahu ketika saudara minta sama Tuhan, Tuhan kasih aku passion, kasih aku gairah untuk bertumbuh di dalam Engkau, mengasihi sama. Tuhan bisa ubahkan. Serius, saya dulu juga pernah ngalamin momen yang seperti itu. Saya gak punya gairah kok. Saya gak punya passion untuk bertumbuh karakter Kristus, ngapain? Tapi waktu saya ngalamin Roh Kudus secara pribadi, dari situ saya bukan cuma punya hati untuk mengasihi Tuhan. Saya punya hati mengasihi sesama, padahal dulu saya gak peduli sama sesama. Why should I care? Tapi saudara tahu, kalau ketemu sama orang yang gak peduli sama orang, gak suka sama orang, gak mempedulikan orang, disapa orang acuh tak acuh, disapa orang diremehkan, gak usah disapa balik juga. Siapa emangnya kenapa? Lu utang apa sama gua? Gua gak hidup dari lu. Wow. Kalau di satu level, oke, di satu situasi oke. Tapi kalau misalnya dalam semua area kehidupan, setiap kali kalau disapa orang kayak gak peduli orang. Saya rasa kita sebagai orang tua punya anak seperti itu, kita bakal malu banget loh. Ya Pak ya? Karena dalam hidup ini, kita selalu akan membutuhkan orang lain. Dan bukan cuma hanya untuk keinginan kita, egois banget. Tapi untuk bisa ini, memberi dampak yang baik buat banyak orang. Bener gak sih? Nah, ketika saya ngalamin Roh Kudus secara pribadi, tahu-tahu keinginan untuk makin berubah seperti Kristus itu ada. Keinginan untuk lebih mengasihi Tuhan itu ada. Keinginan untuk mengasihi sesama itu tahu-tahu muncul. Izinkan saya berkata, untuk bertumbuh, to grow, require passion. Perlu punya gairah dan semangat dan keinginan. Kalau Anda gak punya, minta sama Tuhan. Nah yang kedua adalah gini saudara. To grow, require konsistensi. Untuk bertumbuh dibutuhkan konsistensi. Untuk bisa bertumbuh dibutuhkan ini saudara, konsistensi. Karena Anda gak bisa berkata, oh aku udah pernah belajar soal itu kok. Tapi Anda gak mau melakukannya. Atau aku udah pernah nyoba ngelakuinnya tapi gak bisa. Dan Anda berhenti, gak bisa. Anda harus terus lakukan lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Sampai lama-lama itu menjadi gaya hidup kita. To grow require konsistensi. Kita gak bisa cuma mencoba sekali, 2 kali atau 5 kali dan gak bisa. Perlu belajar lagi dan lagi dan lagi. You know, kadang sebagai anak-anak kita diajarin sama orang tua kita untuk ikut papa mama meeting. Untuk belajar nyapa orang. Pelajaran itu bukan cuma sekali, 2 kali, bisa berulang kali. You know, why? Karena ini, to grow require konsistensi. Ketika saudara berhenti gak ngelakuin lagi, lama gak ngelakuin lagi, kita bisa awkward melakukannya, kita bisa aneh melakukannya. Nah demikian juga ini, untuk bertumbuh dibutuhkan konsistensi.
konsistensi dengar firman Tuhan, konsistensi dengar karakter Tuhan, dan konsistensi mencoba karakter-karakter Tuhan supaya terus terbangun dalam kehidupan kita. Gagal lagi, you try again. Gagal lagi, you try again. Coba lagi, coba lagi, coba lagi. Yang pertama tadi, to grow require passion. Yang kedua, to grow require consistency. The third one, yang ketiga adalah to grow require strong vision. Untuk bertumbuh dibutuhkan visi yang kuat. Kenapa butuh visi yang kuat? Karena gini, di tengah jalan ketika saudara melakukannya secara konsisten, realitasnya dalam apapun. Ini yang saya temukan. Orang fitness, waktu saya belajar main piano, saya menemukan teman-teman yang belajar main musik dalam hal apapun. Melakukan apapun yang membutuhkan konsistensi. Ada yang namanya nih, perhatikan sama-sama, dengarkan kata-kata ini. Ada yang namanya nih saudara, bosan. Saya ulang sekali lagi, ada yang namanya nih saudara, bosan. Orang bisa bosan dalam apapun. Menjalankan keluarga kadang-kadang bisa membosankan. Menjalani pelayanan kadang-kadang bisa membosankan. Beribadah bisa membosankan. Baca Alkitab bisa membosankan. Ada dalam komsel bisa membosankan. Oh, sekolah bisa bosan. Loh, ya apa ya? Fitness bisa bosan. Sepedaan, lari bisa bosan. Ada momennya bosan. Tapi apa yang jadi obatnya dari kebosanan? Ketika kita kehilangan itu, ini. Ketika ada strong vision. Ketika ada kejelasan, why I am doing what I am doing. Ketika ada kejelasan, kenapa aku melakukan apa yang aku lakukan. Itu yang tahu-tahu menghilangkan kebosanan. Aku boleh bosan, tapi karena aku tahu kenapa aku ngelakuinnya, aku pengen bangkit lagi, coba lagi, coba lagi, coba lagi. Aku tahu aku lagi bosan. Tapi karena aku tahu kenapa aku melakukannya, aku mencoba mengalahkan kebosanan. Karena apa? Karena ada strong vision. Ada strong vision. Nah, saya kepingin saudara lihat semua bersama-sama. So Ezra, why I want to grow? Kenapa aku mau bertumbuh? Kenapa aku mesti bertumbuh? Kadang belajar ngampuni seperti Yesus ngampuni berat. I know. Kadang belajar sabar seperti Yesus sabar berat. I know. Kadang belajar melayani seperti Yesus melayani berat. I know. Kadang apapun itu deh saudara, ngalah seperti Yesus ngalah berat, mencintai seperti Yesus mencintai berat. I know. Why? Kenapa? Has to be strong vision. Karena kita perlu bertumbuh makin seperti Kristus. Karena kalau nggak makin seperti Kristus, kita makin seperti iblis. Hanya ada dua itu pilihannya. Kalau kita gak semakin seperti Bapa di sorga, kita makin seperti iblis. Dan yang berikutnya kenapa? Karena ini. Kenapa kita perlu bertumbuh? Karena kita perlu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Why should I? Kenapa? Karena kalau kita tidak mengasihi Tuhan, gak mengasihi sesama, kita jadi orang yang makin egois. Cuman hidup mikirin diri sendiri. Dan orang gak suka dengan orang yang egois. Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Grace give you the strength you need to overcome any obstacle. Anugerah Tuhan itu memberikan kita kekuatan untuk bisa ini. Mengalahkan pergumulan apapun. Dan itu ketika kita punya pergumulan untuk bertumbuh. Karena ada anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan itu akan mengalahkan semua halangan-halangan yang membuat kita untuk makin bertumbuh, makin mencintai Tuhan. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, kalau untuk sukses ada halangannya kita mau kalahkan. Kalau untuk bertumbuh, makin mengasihi Tuhan dan makin mengasihi sesama dan makin serupa dengan Tuhan, itu pun juga akan ada halangannya dan saudara perlu bisa mengalahkannya. Why? Karena kalau kita dihentikan berarti kita tertipu oleh tipuan iblis. Kita gak makin serupa Kristus, kita makin serupa iblis. Kita gak makin mengasihi Tuhan, tapi makin mengasihi diri kita. Kita gak peduli terhadap sesama, karena sesama itu adalah hati Tuhan. Tapi kita cuma pikirin diri kita sendiri. That's dangerous. Saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Iblis itu tahu banget untuk menghalangi Anda untuk bertumbuh. Tapi izinkan saya berkata, singkirkan tipu muslihat iblis.
Supaya gak banyak karakter iblis di dalam saudara, tapi makin banyak karakter Tuhan. Anda gak makin egois, tapi Anda makin mengasihi Tuhan dan makin mengasihi sesama. Saya berdoa di tahun ini, semua kita boleh bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Seperti anak dalam keluarga, saudara. Jadi anak itu bukan pilihan saudara. Tapi setelah jadi anak, Anda gak mau jadi anak lontong. You know what I mean? Anda gak mau jadi anak idiot. Anda gak mau jadi anak bego. Yang penting gua terima warisan papa mama. Hey, that's not the most important thing. Lu percuma punya warisan. Tapi kalau kamu gak bisa mengembangkannya. Kamu percuma punya warisan. Tapi kalau kamu gak find favor. Kamu percuma punya warisan. Tapi kalau kamu gak disukai. Makin disukai oleh orang lain. Dan juga oleh keluargamu. You know, same thing. Anda adalah anak-anak Allah. Sorga rumah saudara. Tapi jangan masuk sorga tanpa pahala. Buatlah diri kita untuk makin ini menemukan Tuhan makin suka sama kita. Dan sesama makin suka kita. Saya berdoa di tahun ini. Semua kita punya keinginan membangun diri kita. Untuk makin ini bertumbuh serupa Kristus. Mengasihi Kristus dan mengasihi sesama. Ini adalah anugerah yang besar. Gak banyak orang mau bertumbuh. Tapi saya tahu pesan ini buat Anda yang Tuhan kepingin membentuk Anda lebih baik lagi. Loh serius loh. Orang tua bayarin les, duitnya keluarnya banyak loh saudara. Tapi karena orang tua itu sayang sama anak itu, dia keluarkan duitnya apa? Untuk membentuk anak ini lebih baik dan lebih baik lagi. Punya bekal lebih dan lebih lagi. Pertumbuhan itu bukan karena kita hebat. Pertumbuhan itu karena Tuhan kasih anugerah, favor besar buat kita. Kita doa sama-sama ya. Tuhan Yesus, doa kami hari ini. Kami bersyukur kalau kami diterima sebagai anak-anak kerajaan sorga. Kami bersyukur kalau Tuhan ampuni dosa kami, sorga jadi milik kami. Tapi kami bersyukur lagi kalau Engkau masih punya kemurahan, masih punya kasih sayang untuk membentuk kami jadi orang-orang yang lebih baik. Mengizinkan kami, manusia yang sampah ini, untuk punya karakter Kristus di dalam kami. Itu anugerah yang besar. Anugerah yang besar buat kami manusia yang seringkali lupa, seringkali salah. Sengaja ataupun gak sengaja. Tapi kami boleh diajar untuk makin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Hamba-Mu berdoa dalam setiap hidup anak-anak-Mu yang mendengarkan dimanapun mereka. Perkaya karakter Kristus. Perkaya hati mencintai Tuhan dan mengasihi sesama. Sehingga karakter Kristus itu lebih banyak terdevelop dalam kehidupan karakter pribadi masing-masing kami. Dan kami gak jadi orang yang egois, tapi ngerti mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Dan dari hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Banyak kehidupan ngalamin berkat secara luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. God bless you everyone.